menjelaskan berbagi kepada 3 orang yang akan menjelaskan, termasuk saya sendiri. Yang kedua yaitu teman saya yang bernama Nama saya Daud Afid David dan saya dari mahasiswa semester 7 PAI. Yang ketiga adalah teman saya juga yang bernama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Saidul Irlani. Saya dari SDT Al-Marhala Ulia dan sekarang saya semester 7 reguler. Sekian, terima kasih. Manajemen Komunikasi Pendidikan. Komunikasi dalam dunia pendidikan adalah aspek yang sangat penting dan berperan aktif demi terjadinya atau terciptanya suatu suasana yang kondusif dalam dunia pembelajaran dalam kegiatan saat kegiatan belajar mengajar. Komunikasi secara mendasar adalah sarana untuk terjalinnya atau menjalinnya suatu hubungan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain, sehingga dengan adanya komunikasi maka terjalinlah hubungan sosial. Dengan kata lain, manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain. Dalam hubungan komunikasi tentunya ada tujuan dan maksud tertentu dari penyampaian komunikasi tersebut, dan suksesnya suatu komunikasi itu ditunjang dengan adanya alat atau media yang kita gunakan dalam berkomunikasi. Di zaman era 5.0 yaitu zaman era society, di mana alat komunikasi sudah banyak berkembang dan banyak yang bisa kita gunakan dalam dunia pendidikan. Di antaranya ada Google Meet dan Zoom yang kita bisa gunakan untuk pembelajaran jarak jauh. Adapun alat-alat yang lain ketika kita mau melakukan komunikasi itu ada telepon genggam, ada handphone Android, bahkan ada media sosial yang bisa kita gunakan untuk berkomunikasi antara satu dengan yang lain. Tidak terlepas jarak dan waktu, itu kita bisa hubungkan dalam satu waktu. Menurut para ahli tujuan komunikasi itu ada banyak. Di antaranya saya mengambil tujuan komunikasi menurut Maman Ukas. Beliau mengemukakan 5 pendapat atau 5 tujuan dari komunikasi. Yang pertama, menetapkan dan menyebarkan maksud dari pada suatu usaha yang kita usahakan untuk terciptanya suksesan dari tujuan yang kita inginkan. Yang kedua, mengembangkan rencana-rencana yang kita sudah siapkan demi tercapai suatu tujuan. Yang ketiga, mengorganisasikan sumber-sumber daya manusia dan sumber-sumber daya lainnya agar lebih efektif dan lebih efisien. Yang keempat, memilih, mengembangkan dan menilai suatu keorganisasian. Dan yang terakhir yaitu memimpin, mengarahkan dan memotivasi serta menciptakan suasana iklim kerja yang kondusif dan efisien. Bagaimana sih peran komunikasi dalam dunia pendidikan? Kedudukan komunikasi dalam dunia pendidikan sangat berperan aktif, bahkan mendapat perhatian khusus dari beberapa para ahli. Di antaranya, komunikasi dapat menciptakan suatu hal yang lebih menciptakan kehidupan suatu kelas. Ketika kita menyampaikan komunikasi yang baik, menyampaikan komunikasi yang bisa dipahami, maka pembelajaran yang kita inginkan atau yang pembelajaran yang sesuai dengan KI dan KD itu lebih mudah tercapai tujuan dari maksud pembelajaran tersebut. Mengapa sih? Bila dilihat pengertian komunikasi, menurut Berelsen dalam Effendi 1988-14 adalah penyampaian informasi, ide, emosi, keterampilan, dan lain-lain melalui penggunaan simbol, kata, gambar, angka, grafik, dan lain-lain. Untuk itu maka komunikator harus mempunyai kemampuan agar pesannya itu dapat dimengerti, diterima, dan bahkan dilakukan oleh komunikan. Dengan kata lain, pesan ini menunjukkan atau merupakan pikiran bersama antara komunikator dengan komunikan. Selanjutnya, menurut Oteng Sutisna mengemukakan bahwa dalam proses komunikasi tentunya memerlukan unsur-unsur komunikasi, yaitu diantara lain, satu, harus ada suatu sumber, yaitu seorang komunikator yang mempunyai sejumlah kebutuhan, ide, atau informasi untuk diberikan. Yang kedua, harus ada suatu maksud yang hendak dicapai, yang umumnya biasa dinyatakan dalam kata-kata, perbuatan yang oleh komunikasi diharapkan akan dicapai. Selanjutnya, suatu berita dalam suatu bentuk diperlukan untuk menyatakan fakta, perasaan, atau ide yang dimaksud untuk membangkitkan respon di pihak orang-orang
kepada siapa berita itu ditujukan. Selanjutnya, harus ada suatu saluran. Maksudnya, yang menghubungkan sumber berita dengan penerima berita. Selanjutnya, harus ada penerima berita. Akhirnya, harus ada umpan balik atau respon di pihak penerima berita. Umpan balik memungkinkan sumber berita itu untuk mengetahui apakah berita itu telah diterima dan diinterpretasikan dengan baik atau tidak. Ini sesuai dengan model AIDA. Apa itu model AIDA? AIDA itu singkatan dari Attention, Interest, Desire, and Action. Maksudnya, agar terjadi kegiatan pada diri pembelajar sebagai komunikan, maka terlebih dahulu harus dibangkitkan perhatian dan minatnya, kemudian dilanjutkan dengan penyajian bahan. Komunikasi yang jelas dalam sebuah pembelajaran adalah salah satu syarat bahwa pembelajaran berlangsung efektif. Jadi bila kita ingin menjadi guru yang efektif, marilah kita bersama-sama memperbaiki kemampuan kita berkomunikasi kepada peserta didik dalam setiap pembelajaran. Ada beberapa komponen dalam komunikasi pembelajaran yang efektif, yaitu pertama, penggunaan terminologi yang tepat. Yang kedua, presentasi yang berkesinambungan dan sistematis. Yang ketiga, sinyal transisi atau perpindahan topik bahasa. Selanjutnya, tekanan pada bagian-bagian penting pembelajaran. Dan yang terakhir, kesesuaian antara tingkah laku komunikasi verbal dengan tingkah laku komunikasi nonverbal. Baik, menurut Santoso Sastroputra, bahwasanya komunikasi yang efektif itu adalah seorang komunikator dan komunikan itu memiliki pengertian yang sama tentang suatu pesan, atau hal tersebut bisa disebut dengan the communication is in tune. Lalu ada beberapa yang harus dijalankan agar komunikasi itu berjalan dengan efektif. Syaratnya yaitu yang pertama, menciptakan suasana komunikasi yang menguntungkan. Yang kedua, menggunakan bahasa yang mudah ditangkap dan dimengerti. Lalu yang ketiga, pesan itu dapat menumbuhkan suatu penghargaan bagi pihak komunikan. Lalu dalam sebuah proses pembelajaran itu, komunikasi dikatakan efektif apabila pesan yang merupakan materi pelajaran itu disampaikan oleh pendidik dapat diterima dan dipahami oleh peserta didik. Komunikasi efektif itu dalam pembelajaran harus didukung dengan keterampilan komunikasi antar pribadi yang mana harus dimiliki oleh seorang pendidik. Yang berarti komunikasi ini secara langsung dari hati ke hati, karena di antara kedua belah pihak itu terdapat hubungan saling mempercayai. Pendidik juga harus pandai menggunakan dan memilah-milih kalimat yang mudah dapat dimengerti oleh peserta didiknya. Karena dengan demikian, pesan yang ingin disampaikan dapat diterima dengan baik oleh peserta didik dan komunikasi pun dapat berjalan dengan lancar. Sekian dari saya. Thanks a lot for your attention. Dalam komunikasi pendidikan, seorang pendidik itu harus mempunyai komunikasi pribadi yang baik. Kenapa? Karena dengan demikian itu akan berpengaruh dalam menciptakan hubungan harmonis antara seorang pendidik dan peserta didiknya. Juga jangan lupa bahwasanya bahasa tubuh itu merupakan bagian yang sangat penting dalam komunikasi manusia, yang mana yaitu merupakan bagian komunikasi nonverbal. Maksudnya, untuk dapat menyampaikan pesan-pesannya sendiri, maka harus bisa memahami maksud dari komunikasi seorang yang melalui bahasa tubuhnya.